Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza ila siratim mustaqim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan, sehingga kita masih dapat menikmati apa yang bisa kita nikmati. Salawat beserta salam kita curahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang. Atau dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Insyaallah, pada kesempatan ini perkenankanlah saya membawakan sebuah kultum yang berjudul Bersabar dalam menghadapi musibah. Sekali lagi, bersabar dalam menghadapi musibah. Musibah silih berganti turun ke negeri ini. Belum selesai musibah yang satu, datang lagi musibah yang kedua. Belum tuntas musibah yang kedua, datang lagi musibah yang ketiga. Mungkin masih segar di dalam ingatan kita semua tentang musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang berada di Palu, Sigi, dan Donggala. Beberapa bulan kemudian, Indonesia kembali dikagetkan dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang berada di Selat Sunda, Banten, dan Lampung. Sekarang ini kita kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali mendapatkan musibah yang sangat menggemparkan dunia, bahkan dunia pun berduka dengan musibah ini. Bukan lain yaitu musibah COVID-19 atau biasa disebut dengan virus corona. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya ujian musibah itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Teguran dan azab bagi orang-orang yang mendurhakainya. Semoga dengan adanya virus atau wabah ini kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa melatih diri kita agar senantiasa bersabar dalam menghadapi segala musibah. Sebuah kisah di dalam riwayat Imam Bukhari diceritakan bahwasanya suatu saat Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang sebuah wabah atau sebuah penyakit yang menyebar di suatu negeri. Maka Rasulullah menjawab bahwasanya sesungguhnya wabah atau penyakit itu adalah siksaan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka dari itu, ketika seseorang berada di suatu negeri atau berada di suatu daerah yang dijangkiti oleh penyakit, lantas mereka bersabar, lantas dia bersabar atas apa yang terjadi dan sadar dia tidak akan tertimpa musibah itu kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan memberikan dia pahala atas kesabaran yang dia miliki, sebagaimana kesabaran, sebagaimana pahala yang diberikan oleh orang-orang yang mati syahid. Subhanallah. Begitulah ya balasan untuk orang-orang yang senantiasa bersabar
dalam menghadapi segala musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28 yang berbunyi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu." Ila akhir ayat. Bersabarlah engkau, kata Allah, bersama dengan orang-orang yang memuji Tuhannya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keridoannya, dengan mengharap ridhonya. Maka dari itu, senantiasalah kita bersabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita mengeluh dan berputus asa. Sebab ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita adalah bukti kecintaan Allah terhadap hambanya. Sebagai kesimpulan, untuk menjaga kecintaan kita terhadap dunia dan akhirat, maka hendaklah kita memohon kepada Allah dengan bersabar menghadapi segala ujian dan cobaannya, serta melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah." Hai orang-orang yang beriman, ya, minta tolonglah kepada aku melalui salat dan sabar. Salat tanpa sabar tidak akan berbekas. Sedangkan sabar tanpa salat tidak akan berarti. Demikianlah yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minallahi musta'an alaihi tiklam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.